Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Kita bicara ya Mitra Muslim sesuatu hal yang sangat viral sekali dan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua agar kita lebih kritis ya. Iya, Ketika melihat sesuatu nggak ditelan secara iya, mentah-mentah betul begitu ya, sekali. tapi kita Apalagi, telusuri apakah ini benar atau mm-mm. juga apakah juga salah begitu Iya, ya. takutnya kan menjadi pemuda yang salah arah Bener. gitu loh Dani. Nah itu jangan sampai Mitra Muslim ya. Iya, Maka tema ini malam ini masih kita bahas hati-hati aliran sesat tukar tukar pasangan. pasangan. Terima kasih yang sudah berkomentar dari YouTube Suara Muslim, dari Instagram Suara Muslim. Mm-mm. Ada juga Mitra Muslim yang berkomentar di WA di 0855 3938. Ada komentar Oke, ini, Dani. ada komentar, oke. Coba Iya. dibacakan dulu. Ini dari grup apa ini? Grup Solawat Solawat Al-Musyirin. Al-Musyiri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Grup warahmatullahi ya, grup Solawat Al-Musyirin Wonorejo Rungkut Surabaya Oh. hadir menyimak. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Sholli wa barik alaihi. alaih. Ya Allah. Ini sekalian tanya ya Dani. Kayak gimana tanya? Ini pertanyaannya, langkah apa yang harus dilakukan para pemuda yang buta map? Buta map Buta apa memilih maksudnya? guru. Buta map Buta itu map itu buta mungkin peta. Iya, buta peta gitu ya. Memilih gurunya itu loh. Oh, Ah, cara memilih untuk menjadikan gurunya Iya. itu apakah ada kriterianya Iya, begitu? begitu, Oh, karena kan seperti sekarang itu. ada muncul sesuatu yang mudah dipanggil kiai Iya, mungkin ya. Ada betul juga banget. dipanggil disematkan Mm-mm. Gus begitu Iya. agar tidak salah langkah Ustadz dari Mitra Muslim grup Al-Musyirin. Banjari Al-Musirin di Wonorejo. Wonorejo. Ini kayaknya jamaahnya Ustadz mungkin ya. Nggih. Kelihatannya ya Dani. Apakah juga ada kriterianya Ustadz ketika memilih guru Ustadz? Oke, terima kasih dari teman-teman pemuda selawat di Rungkut ya, Mas Dani. Ya, kayaknya ini dekatan dengan Mas Dani nih, Rungkut Mas Dani ya. Iya Ustadz. Caranya adalah sebenarnya gampang itu Mas Dani ya. Di tahun 2011 itu ada konferensi ya ulama internasional dan memutuskan tentang parameter Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Hmm. Pertama, dari sisi akidah, Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu menganut kepada madhab akidah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Ya, itu satu. Yang kedua, ciri-ciri Ji. kiai, ulama, ustadz yang kita ikuti harus dalam istilah usul fikih itu at-tamadhub ya. Bermadhab Mas Dani ya. Bermadhab. Bermadhab itu artinya adalah dia tidak langsung mencomot daripada Al-Quran dan menafikan terhadap ijtihad ulama terdahulu. Makanya kalau kita misalnya di Madinah Mas Dani ya, di Madinah itu rata-rata mazhabnya Hambali. Kalau di India itu mazhabnya Hanafi. Kemudian di Nigeria mazhabnya Maliki. Di Maroko mazhabnya rata-rata itu Maliki. Kemudian di Sudan ada Hanafi. Indonesia, Malaysia, Syafi'i. Kalau kita merujuk terhadap apa yang direkomendasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza wajadtum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian nanti menemukan perbedaan-perbedaan di kala ya kebenarannya, ya apa sekarang yang mayoritas kebenarannya siapapun ya pasti ya sepakat bahwa orang-orang yang bermadhab itulah yang menjadi mayoritas di seluruh dunia. Termasuk teman-teman Muhammadiyah itu jangan dikira nggak bermadhab Mas Dani. Saya vulgar aja ya ketika ketemu dengan teman-teman Muhammadiyah. Kemudian cerita dengan oknum-oknum tertentu yang kadang mengatasnamakan Muhammadiyah. Tetapi dia mengkafirkan orang lain. Beliau cerita, saya Ustadz juga dirugikan dengan oknum-oknum yang seperti itu. Dikira itu representasi Muhammadiyah, padahal bukan.
Nah, jadi mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gampangnya adalah cari guru yang bermadhab. Cari guru yang bermadhab. Kemudian yang ketiga adalah yukaffiru ba'duhum ba'dah. Cari guru yang tidak mudah mengkafirkan orang. Cari guru yang tidak mengkafirkan orang. Bukan berarti kita ridho bi kufrihim, bukan ridho atas kekafiran orang-orang di sekitar kita, misalnya ada yang kafir misalnya, kemudian ridho dengan kekafirannya, membenarkan kekafirannya. Bukan berarti demikian. Tetapi kita tidak boleh mengkafirkan saudara-saudara kita yang muslim. Orang-orang dulu berupaya gimana caranya orang yang kafir itu menjadi muslim. Nah, sekarang ada oknum saudara kita, orang yang muslim karena beda furu'iyah misalnya Mas Dani ya, yang muslim malah dikafirkan. Ini saya kira perlu dihindari paham-paham yang demikian ini, dan alhamdulillah sudah mulai berkurang Mas Dani ya. Kalau orang kafir aja kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan anti kafir itu, kamu kafir itu, tidak boleh. Nah kalau ini diterapkan Mas Dani ya, maka betapa terjadinya konflik horizontal antara orang Madura dengan orang Chinese. Kok bisa? Loh iya, lah orang Madura kulakannya itu ke orang Cina. Di sini sebenarnya mitra muslim yang berbahagia, agama kita itu agama yang sangat menyenangkan. Agama kita itu agama yang humanisme, agama yang tegas juga, dan jangan dikotori dengan paham-paham yang cenderung meresahkan kepada diri kita. Karena Islam itu Mas Dani ya, ada seorang ulama dari Timur Tengah menyatakan, namanya Syekh Muhammad bin Ismail Zain, idza wujidal islamu wujidal aman. Ketika di situ ada Islam, maka di situ pasti ada rasa aman. Pasti ada rasa aman. Jadi kalau ternyata buat gaduh, itu sudah mulai melenceng dari nilai-nilai keislaman. Beda lagi dalam konteks tertentu Mas Dani ya. Ya, ini yang disebut di dalam ilmu fikih namanya fiqhul bi'ah, mengetahui kondisi konteks tertentu. Misalnya saudara-saudara di Palestina berperang secara fisik, konteksnya berbeda. Orang Indonesia juga dulu berperang secara fisik sebelum kemerdekaan, beda konteks. Nah kalau sekarang kita menggunakan pola yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina dibawa ke Indonesia, atau orang-orang Indonesia meniru sebelum 45 kemerdekaan, maka kita sama halnya itu merusak sebuah bangunan yang sudah dibangun oleh para pendiri-pendiri bangsa terdahulu. Mulai merusak sebenarnya. Nah, di sini perlu ada kecerdasan berpikir Mas Dania, kecerdasan di dalam mencari referensi seorang ustadz, seorang guru. Jangan sampai kita salah memilih guru agama yang kemudian menjerumuskan kita kepada paham yang tidak diinginkan. Yang paling penting juga Mas Dania, selain soal al-fikrah ad-diniyah, pemikiran soal keagamaan, ada al-fikrah al-wataniyah. Ini penting Mas Dani. Al-fikrah al-wataniyah. Berpikir soal kebangsaan. Karena kita hidup di bumi Indonesia, kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini ada kesepakatan berbangsa yang disebut dengan al-muwatanah. Kalau di Mesir ada kitab namanya al-muwatanah, Mas Dani ya. Di sini disebut dengan ukhuwah wataniyah ya, atau hubbul watan. Sebenarnya urusan cinta kepada negara ini bukan hanya orang NU, orang Muhammadiyah. Siapapun yang tinggal di Indonesia harus cinta terhadap negara Republik Indonesia, hidup berdamai, hidup tentram, hidup bahagia walaupun semisal kita beda agama sekalipun. Begitu Mas Dani. Jadi penting ya memahami dan menyadari terhadap konsensus ya hidup bahagia walaupun semisal kita beda yang disebut dengan Pancasila. Karena pemahaman agama saja tidak cukup Mas Dani. Agama oke, tetapi di perbedaan itu jangan kemudian
menjadi sebab terjadinya pertikaian, ya perpecahan, apalagi secara fisik yang kemudian saling menghantam satu dengan yang lain karena satu nyawa orang Islam itu lebih berharga dari apapun. Ya, itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu berani hidup ya, bukan berani mati ya, berani hidup dengan apa? Menorehkan amal soleh, menorehkan amal baik. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka himayatil ummah, menjaga umat biar damai, adik-adik kita bisa sekolah dengan tentram. Walaupun kita juga amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan, tetapi nahi mungkar itu harus dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar, begitu Mas Dani ya. Oke, sementara itu Mas Dani panjang lebar nih kalau diskusi soal ini Mas Dani ya. Tetapi ini sebuah pencerdasan bagi pemuda-pemudi, sehingga pemuda-pemudi itu tidak hanya sekedar yang fine aja, sehingga dia menjadi tadi Mas Dani menyampaikan orang yang kritis ya terhadap paham keagamaan. Begitu Mas Dani dan Mas Alfan. Masya Allah. Berarti memang itu ya kalau kita melihat, kita mencari seorang guru gitu ya, kita juga harus lebih berpikir lebih tajam gitu loh Dani. Jadi nggak seakan harus agama saja, tetapi negara juga diperlukan. Benar sekali Mitra Muslim. Kata Ustadz tadi, ilmu agama juga penting, tapi juga pun harus dikolaborasikan. Kita itu bertempat tinggal di mana begitu ya, dan itu pun harus mencintai negeri Indonesia ya tadi Mitra Muslim. Baik, terima kasih. Wah, ini tambah banyak yang tanya Ustadz di WA ataupun juga di Instagram Suara Muslim. Dulu ya, Dani. Ya, kita bacakan kemudian kita jeda. Baik. Ada yang pertama lanjutan pertanyaan tadi, itu tadi dari Mitra Muslim ya. Dari grup Sholawat, terima kasih. Ada juga hadir, Ami Putri hadir, kemudian Mbak Kartika juga hadir, terima kasih. Kemudian ada Mujahid ya, terima kasih juga hadir. Kemudian ada Nabhan, katanya Assalamualaikum Ustadz, Mas Salvan dan Dani. Saya salah satunya juga sering mengikuti YouTube-nya yang katanya Gus Samsudin Ustadz. Terima kasih tadi sudah diluruskan. Tapi ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah benar Gus Samsudin itu punya pondok pesantren Ustadz ya? Yang kedua, terus beliau itu katanya ada konten yang saya lihat itu konten mistis Ustadz. Nah, apakah benar sih Ustadz kalau dalam dunia Islam itu ada gaibnya, ada kerisnya, kemudian juga ada santetnya. Nah, itu yang membuat kami para pemuda itu tertarik untuk melihat YouTube-nya. Oke, nanti kita tanggapi Ustadz setelah jeda begitu ya. Dan Mitra Muslim masih bisa, insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Kami akan segera kembali tetap di Lini Masa. Lini Masa.